Halo adik-adik, selamat pagi. Ya, kembali lagi kita di IHPA pada minggu hari ini. Dan seperti biasa, untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji menggunakan namanya, marilah kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Sedia, Di Pintumu Ku Datang dan Mengetok. Hari ini kakak ditemani oleh Kak Virgi dan Kak Vera. Untuk lagu pertama ini adik-adik, sisanya kakak dan pendamping juga akan ikut dalam ibadah selanjutnya. Baik, bangkit berdiri, ya kita pakai gerakan, ikuti ya. Di pintu ku datang dan mengetok. Di pintu ku datang dan mengetok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, masuklah. Oke adik-adik, sekarang kita akan pakai gerakan lagi. Jadi untuk yang kedua ini lebih semangat ya, agar tubuh kita juga sehat dan siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap? Di pintu ku datang dan mengetok. Di pintu ku datang dan mengetok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Ya adik-adik, tadi kita sudah bergerak, kita sudah memperagakan sebuah lagu dari Kidung Ceria. Dan sekarang mari kita mulai ibadah kita dengan sikap sempurna. Mari kita menyanyikan lagu Mas Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung berkumpul riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam pimpinan. Tuhan jadikan kami pekerja yang terus setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di surga, kembali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Bapa, kiranya firman-Mu pada pagi hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan kiranya itu semua kami bisa lakukan hanya di dalam nama-Mu. Ya Bapa, berkatilah ibadah ini, sampailah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita masuk dalam pembacaan Mazmur pujian
Dan pada hari ini Mazmur kita terdapat dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Dan seperti biasa, kita akan membacanya secara responsorial. Ayat yang tercetak keluar akan kakak bacakan, dan ayat yang tercetak ke dalam akan adik-adik di rumah dan kakak ayat pendamping bacakan. Baiklah adik-adik, kita mulai. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah Mazmur kita pada pagi hari ini. Dan mari kita respon Mazmur kita dan bernyanyi berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, bagi jiwa dalam dosa bergerak, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan akan dibacakan dan dibawakan oleh Kak Fransia. Kepada Kak Fransia dipersilakan. Halo adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Fransia. Kak Fransia pada Minggu pagi hari ini akan membawa firman bagi untuk kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, sebentar hamba-Mu dan adik klien kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai adik klien kami, kiranya dapat mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, urapi juga hamba-Mu, kiranya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Amin. Mari adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan, mari berdiri. Kita membaca firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini yang terambil dalam Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Kakak ulangi, Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama kalau sudah mendapatkan ayatnya. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukannya, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekali yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata,
Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang punya Allah yang demikian dekat kepada seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melakukan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, dan gunung itu menyala sampai ke pusar langit dan gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian dan diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, kita masuk dalam renungan firman Tuhan kita. Nah, adik-adik kakak mau tanya sebelumnya. Adik-adik pernah nggak mendengar kata 3M atau 5M? Ayo adik-adik, ada yang tahu 3M atau 5M? Apa ya 3M atau 5M itu? Nah, kakak mau kasih tahu. Nah, 3M atau 5M itu yang pertama, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan atau tidak berkumpul, membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, kita tidak boleh berkumpul, sama sepertinya kita tidak boleh berkumpul sama orang banyak, bertemu sama orang banyak, dan tidak sering melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, kenapa kita harus melaksanakan 3M atau 5M ini? Nah, karena adik-adik pada masa ini kita diperhadapkan oleh apa? Oleh pandemi COVID-19. Makanya pemerintah dan gereja mengeluarkan perintah atau peraturan yang biasanya kita sebut gerakan 5M atau gerakan 3M. Nah, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi dengan orang lain. Nah, kenapa harus kita lakukan itu semua? Supaya kita terhindar dari yang namanya virus corona. Nah, sama halnya adik-adik tahu tidak? Pernah mendengar cerita tentang Musa? Nah, ya pasti tahu ya. Ya, Bapak Musa adalah orang yang sangat taat pada Allah. Nah, taatnya yaitu ia berani diberi tugas oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Musa ya? Selain itu
tugas Bapak Musa juga mengingatkan agar umat selalu hidup taat kepada Allah. Nah, adik-adik, inilah sesungguhnya yang dilakukan oleh Musa dalam menyiapkan generasi baru bangsa Israel sebelum mereka masuk ke namanya negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka bangsa Israel. Nah, Musa mengingatkan kepada generasi muda Israel untuk selalu hidup dan berpegang pada hukum-hukum Tuhan Allah. Hidup dalam ketaatan dengan melakukan firman Tuhan, maka mereka akan berhasil. Nah, adik-adik, kita sebagai generasi emas atau generasi penerus gereja dan bangsa, karena itu penting untuk mendengar nasihat dan ajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang di dalamnya terdapat perintah, larangan, janji, dan petunjuk-petunjuk yang akan menolong setiap orang sehingga berjalan dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, perintahnya itu contohnya seperti apa ya, Kakak Layan? Nah, perintahnya itu seperti, adik-adik tahu nggak kisah Musa yang diberikan 2 loh batu? Nah, 2 loh batu seperti yang dibacaan kita ini, 2 loh batu itu berisi ke-10 firman Tuhan atau 10 perintah Tuhan. Nah, di ayat pertama itu sudah kita ketahui yang 10 atau 10 perintah Tuhan. Yang pertama itu adalah Tuhan tidak mau kita menyembah namanya Baal. Makanya di ayat pertama sampai ayat keberapa itu Tuhan memusnahkan apa ya? Nah, itu dia di ayat 3, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Nah, Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Nah, karena kenapa Tuhan memusnahkan Baal itu atau memunahkan orang-orangnya? Karena Tuhan itu tidak mau kita itu menyembah Allah lain seperti Baal. Nah, selanjutnya adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan dan hukum-hukumnya, nasihat-nasihatnya, perintah-perintahnya, maka tugas adik-adik Layan di rumah adalah mengamalkannya dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena itu mari kita bertekad untuk selalu mentaati setiap aturan yang berlaku baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pasti setiap keluarga, setiap sekolah, setiap lingkungan pasti memiliki namanya aturan-aturan yang berlaku. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah atau masyarakat di sekitar kita. Nah, adik-adik, seperti yang kakak tanyakan di awal tadi, nah, seperti perintah atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan gereja menganjurkan setiap warga masyarakat dan warga gereja untuk mentaati yang namanya 5 atau 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, itu
Semua harus kita laksanakan ya adik-adik. Supaya kenapa? Supaya kita terhindar dari namanya virus corona. Sama halnya kita mematuhi ke-10 perintah Tuhan atau 10 firman Tuhan itu, supaya kita selalu terberkati, selalu berjalan di jalan Tuhan. Nah, mari adik-adik setia pegang janji Tuhan dengan taat berpegang pada peraturan dan pada aturan dan peraturan juga. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita merespon firman Tuhan kita dengan menyanyi dari KC 267 bait yang pertama dan bait yang kelima. Siapa yang berpegang? Mari kita nyanyi sama-sama adik-adik. Mari kita satu dalam doa syafaat. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang telah hamba-Mu bagikan kepada adik klien kiranya menjadi pedoman bagi hidup mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, dan kiranya adik klien yang mendengarkannya bisa mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini hamba mau berdoa buat adik-adik klien kami yang dimanapun mereka berada, baik yang ada di Tarakan maupun di luar kota Tarakan. Karena Tuhan selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kekuatan selalu. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa buat pendidikan mereka yang masih duduk di taman kanak-kanak, atau yang belum bersekolah, atau yang sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai dalam pendidikan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka di sekolah dengan baik, dan kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di sekolah dengan baik dan dapat membanggakan kedua orang tua mereka. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga hamba mau berdoa buat kedua orang tua mereka, baik yang ada di rumah maupun yang dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan sertai, beri kesehatan selalu, kekuatan selalu, kiranya dapat membimbing anak-anak mereka ke jalan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, pada minggu hari ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dari pemerintah yang teratas sampai pemerintah yang terendah.
Kiranya Tuhan memberi kebijaksanaan kepada pemerintah kami, kiranya dapat menjalankan semua tugas dan tanggung jawab mereka hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, hamba juga berdoa buat gereja GPIB yang dimanapun berada. Kiranya Tuhan menyertai dari pendeta, majelis, warga jemaatnya. Kiranya selalu rukun, damai di manapun mereka berada ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa buat bencana alam. Ya Tuhan, yang dimanapun terjadi, kiranya Tuhan sertai kami semua. Tuhan memberi penghiburan bagi sanak dan saudara kami yang terkena musibah Tuhan. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga mereka. Ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitas pada minggu pagi hari ini adalah adik-adik membuat gambar masker, terus mewarnainya. Terus jangan lupa ya, di kertasnya adik-adik setelah menggambar dan mewarnai diberi nama, atau adik-adik menulis nama kalian masing-masing. Oke, aktivitas kita itu saja. Arahkanlah hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan serta terimalah berkat. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke, adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Shalom, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Fransya. Kak Fransya pada minggu pagi hari ini akan menjelaskan cara membuat aktivitas kita. Pertama, siapkan kertas HPS. Kertas HPS. Pensil warna. Pensil. Pulpen. Pertama, kita menulis nama kita dulu.
Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam warta Pelkat PA. Dan seperti biasa, warta kita pada pagi hari ini untuk minggu depan masih dilaksanakan IHMPA online. Kiranya adik-adik bisa menyiapkan diri untuk ibadah minggu depan dan tetap semangat. Kemudian yang kedua, kakak Layan semua ingin berterima kasih kepada adik-adik semua karena adik-adik sudah berpartisipasi dalam merayakan HUT Pelkat PA yang ke-62. Dan untuk itu sekali lagi terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah merayakan bersama, menyelidiki bersama, bahkan foto bersama ya, walaupun hanya foto adik-adik saja. Baiklah adik-adik, di akhir video ini akan kakak tampilkan semua foto adik-adik yang telah kakak Layan kunjungi. Dan untuk itu adik-adik semua, untuk minggu ini tetap semangat, terus berusaha dan jangan pernah menyerah. Baiklah adik-adik, sekian dari kakak Layan semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.